Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gesit Yuda MIP. Yang kami hormati rekan-rekan kelas kalian. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada hari ini saya Akbar Bima Anugrah selaku moderator, dan topik yang akan kami presentasikan adalah lahirnya filsafat alam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada saya Akbar Bima Anugrah sebagai moderator. Kedua ada Santi Nur Husaini selaku pembawa materi 1. Yang ketiga ada Saskia Ayuning Tias selaku pembawa materi 2. Yang keempat, ada Hana Marliana selaku pembawa materi 3. Adapun susunan acara pada presentasi kali ini, yang pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga penutup. Baiklah teman-teman yang saya hormati, kita akan buka presentasi kali ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian akan dilanjutkan dengan penyampaian materi. Kepada rekan-rekan yang bertugas menyampaikan materi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Santi Nur Husaini sebagai presentator pertama. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu filsafat alam sebagai sikap detimologi. Membahas filsafat alam sebagai sikap detimologi berarti dapat disimpulkan bahwa membahas tentang perkembangan tokoh filsafat Yunani. Periode Yunani kuno sering disebut sebagai periode filsafat alam. Dikatakan demikian karena pada saat itu banyak kemunculan para ahli pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikirannya tertuju kepada apa yang diamati di sekitarnya. Mereka membuat pernyataan-pernyataan tentang gejala alam yang bersifat filsafati dan tidak berdasarkan pada mitos. Mereka disebut filosof alam sebab tujuan filosofi mereka ialah memikirkan soal alam besar. Dari mana terjadinya alam, itulah yang terjadi soal bagi mereka. Adapun yang pertama yaitu filsafat prasokratis. Filsafat Yunani dalam sejarah merupakan tonggak pangkal munculnya filsafat. Orang Yunani yang hidup pada abad ke-6 selama Masehi mempunyai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatunya harus diterima sebagai suatu kebenaran yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng. Artinya, suatu kebenaran lewat akal pikir atau logos tidak berlaku. Yang berlaku hanyalah suatu kebenaran yang bersumber pada mitos. Baru setelah abad ke-6 selama Masehi muncul keadaan yang dinamakan detimologi, yang artinya suatu kebangkitan pemikiran untuk menggunakan akal pikir dan meninggalkan hal-hal yang bersifat mitologi. Mereka menginginkan pertanyaan tentang alam semesta ini yang jawabannya dapat diterima akal atau rasional. Upaya ahli pikir untuk mengarahkan kepada suatu kebebasan, kemudian banyak orang yang mencoba membuat suatu konsep yang dilandasi oleh akal pikir secara murni. Dengan munculnya ahli pikir inilah, maka kedudukan mitos digeser oleh logos atau akal, sehingga setelah pergeseran tersebut, filsafat lahir. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saskia Ayuning Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Ayuning Tias. Sebagai pemateri kedua, saya akan menyampaikan poin 2 yang berjudul Para Filsuf Alam. Yang pertama, Thales. Ia beranggapan bahwa semua kehidupan bersumber dari air. Yang kedua, Anaximenes. Ia beranggapan bahwa semua kehidupan bersumber dari udara. Yang ketiga, Anaximandros. Ia beranggapan bahwa dunia hanyalah salah satu dari banyak dunia sirna dalam sesuatu yang disebut sebagai yang tak terbatas. Yang keempat, Empedocles. Ia beranggapan bahwa dunia
memiliki 4 unsur: api, udara, tanah, dan air. Yang kelima, Parmenides. Ia beranggapan bahwa sesuatu yang ada pasti selalu ada. Yang keenam, Pythagoras. Ia beranggapan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Yang ketujuh, Demokritos. Ia beranggapan bahwa alam ini terdiri dari atom-atom yang bergerak-gerak tanpa akhir dan jumlahnya banyak. Demikian materi poin 2 yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Hana. Saya Hana Marliana sebagai presentator ketiga akan menjelaskan tentang kaum sofis dan relativisme kebenaran. Filsafat kaum sofis lebih akrab dengan sebutan aliran sofistik. Istilah sofistik dipandang sebagai sesuatu gerakan dalam bidang intelektual yang diakibatkan dari beberapa faktor, seperti perkembangan di bidang politik dan ekonomi Athena, serta kebutuhan akan pendidikan yang dirasakan di seluruh Hellas pada waktu itu, dan juga dalam pergaulan mereka di Yunani merasa berbeda dengan kebudayaan lain selain kaum sofis. Ajaran kaum sofis yang lain yaitu diajarkan oleh Gorgias yang lahir kira-kira tahun 483 sebelum Masehi. Gorgias berpendirian yaitu tidak ada sesuatu apapun, seandainya sesuatu ada, maka itu tidak dapat dikenal. Seandainya sesuatu dapat dikenal, maka pengetahuan itu tidak ada dan tidak bisa disampaikan kepada orang lain. Kemudian pengikut sofis yaitu Hippias yang hidupnya sebaya dengan Socrates berasal dari kota Elis. Ia beranggapan bahwa kodrat manusia merupakan dasar bagi tingkah laku manusia dan susunan masyarakat, karena menurutnya bahwa undang-undang yang merupakan norma terakhir untuk menentukan yang baik dan yang jahat. Dari pendapat-pendapat di atas mengenai kaum sofis terdapat sisi positif dan negatif dari berbagai pihak, yaitu 1. Pengaruh negatif, yaitu tampak bahwa gerakan sofis melihat bila orang telah jamu dengan sekian banyak pendirian yang dikemukakan oleh pemikir prasokrotik, yaitu para sofis mulai bereaksi sebagai skeptisisme. Artinya kebenaran mulai diragukan dan dasar ilmu pengetahuan sendiri digoncangkan. Selain itu, banyak nilai tradisional dalam bidang keagamaan dan moralitas mulai dirobohkan, sehingga peranan polis sebagai kesatuan sosial politik mulai merosot. Sebagai akibat dari pandainya memainkan peran berpidato atau retorika dan kemahiran berbahasa. Pengaruh positif dari aliran sofistik yaitu berupa suatu revolusi intelektual di Yunani yang luar biasa. Hal itu bisa dilihat yaitu berupa ciptaan gaya bahasa yang baru untuk prosa Yunani khususnya. Pengaruh positif lainnya yaitu dengan mulainya manusia sebagai objek pemikiran filosofinya, dan jasa yang sangat besar bagi sofistik adalah karena mereka justru mempersiapkan kelahiran filsafat baru, dan Socrates, Plato serta Aristoteles lah yang merealisasikan filsafat baru yang dipersiapkan oleh para sofistika. Dan yang kedua yaitu relativisme. Relativisme kognitif hanya bisa dipahami secara umum karena mengandung sekurang-kurangnya 2 klaim. Pertama, bahwa nilai kebenaran setiap pernyataan selalu bersifat relatif menurut suatu sudut pandang tertentu. Kedua, tidak ada suatu pandang tertentu secara metafisis memiliki privilase untuk melampaui atau melebihi sudut pandang yang lain. Menurut Huhn, tidak ada relativisme kognitif di antara orang-orang yang hidup dalam suatu generasi normal sains yang sama. Sedangkan menurut Richard Rorty mengungkapkan bahwa relativisme kognitif tidak meski menjadikan kita apatis terhadap pembaruan-pembaruan yang ada dan menolaknya. Perubahan atau pembaruan dari lama penting semata-mata bukan dilihat dari segi epistemologisnya, tetapi karena dari segi pragmatisnya, yaitu bahwa perubahan atau pembaruan yang lebih dapat memampukan kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita.
Paham modern tentang relativisme kognitif sebenarnya tidak membuat penilaian sosial ada tidaknya kebenaran objektif itu sendiri. Yang mau kita tekankan adalah bahwa setiap pandangan selalu bersifat subjektif. Karena bersifat subjektif, maka apa yang dihasilkan sendiri bersifat relatif. Subjektif di sini yaitu karena setiap pernyataan selalu dibuat oleh manusia, dan manusia yang membuat pernyataan atau penilaian tentang suatu selalu dipengaruhi bukan saja kelembahan indrawinya, tetapi juga oleh kekuatan atau kepentingan dari luar dirinya. Relativisme objektif tidak menegasikan kebenaran objektif dalam dirinya sendiri, tetapi pada kemampuan manusia untuk mencapai pengetahuan atau kebenaran objektif. Manusia selalu dibatasi oleh paradigma lingkungan sosial dan politis di mana ia berada. Merelativir kemampuan manusia dalam mencapai pengetahuan yang benar bukan berarti menganggap tidak penting setiap kebaruan yang dicapai. Kebaruan lebih dipandang secara pragmatis daripada secara epistemologis. Sekian, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun tingkah laku dari kami, dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.